Pada kesempatan kali ini, kami akan merangkum sebuah film India yang bergenre thriller misteri yang berjudul Andhadhun. Berikut ringkasan filmnya. Akash adalah seorang pianis buta yang tinggal di Prabat Bumi. Ia punya impian suatu saat nanti bisa pergi ke London dan mengadakan konser di sana. Suatu hari, seorang gadis cantik yang bernama Sophie tak sengaja menabrak Akash dengan motor skuternya. Sophie kemudian mengajak Akash minum kopi sebagai permintaan maaf. Sophie pun menanyakan tentang kesibukan Akash. Akash berkata bahwa dia adalah seorang pianis. Mengetahui hal itu, Sophie langsung membawa Akash ke restoran ayahnya yang bernama Franco. Di restoran itu ada sebuah piano namun tak ada yang memainkannya. Melihat Akash bermain piano dengan begitu ahli, Franco langsung merekrut Akash untuk menghibur pengunjung di restoran tersebut. Setelah itu, Sophie mengantar Akash pulang ke rumah. Saat Sophie pergi, Akash bergegas masuk ke dalam rumah untuk membuka lensa putih yang menutupi penglihatannya. Ternyata, Akash tidaklah buta. Ia hanya sedang bereksperimen menjadi orang buta untuk meningkatkan fokus pendengarannya, supaya bisa membuat musik yang bagus. Akash kemudian melihat lewat jendela, memperhatikan gadis itu dari kejauhan. Tanpa ia sadari, bocah yang bernama Badu yang sering mengganggunya, melihatnya tanpa menggunakan lensa putih itu. Di sore harinya, Akash bersiap-siap untuk berangkat ke restoran Franco. Karena masih penasaran dengan wajah Sophie, Akash memutuskan untuk tidak lagi mengenakan lensa putih itu. Ia hanya menggunakan kacamata hitam. Tak lama kemudian, Sophie pun datang menjemputnya. Di malam harinya, Akash menghibur para pengunjung restoran Franco dengan permainan pianonya. Para pengunjung menyukai permainan Akash dan banyak dari mereka yang memberikan tip kepada Akash. Kebetulan pada malam itu, Paramount ada di restoran tersebut. Ia tampak tertarik pada permainan Akash dan meminta Akash untuk mengadakan konser pribadi di rumahnya. Paramount adalah seorang mantan artis tahun 70-an yang kini menjadi pengusaha properti. Ia memiliki seorang istri yang usianya agak terpaut jauh dengannya. Istrinya bernama Simi. Simi bercita-cita untuk menjadi artis dan mendapatkan peran besar dalam film. Di malam hari, Paramount mengatakan kepada Simi bahwa besok dia akan pergi ke Bangalore. Simi tampak keberatan karena esok adalah hari jadi mereka. Sementara itu, di malam yang sama, Sophie mengantar Akash kembali ke rumahnya. Karena di luar masih hujan, Sophie tinggal dan minum-minum bersama Akash. Mereka pun menjadi semakin intim dan akhirnya bermain kuda-kudaan. Esoknya, Akash menuju apartemen Paramount untuk konser pribadi. Saat Akash memencet bel, Simi membuka pintu dan mengatakan bahwa suami tak ada. Akash mengatakan bahwa Paramount mengundangnya untuk memberikan kejutan. Dia pun juga telah diberi uang muka. Saat mereka berbincang, tetangga Simi membuka pintu dan melihat mereka. Tiba-tiba Simi yang tadinya terus menolak Akash, kini mempersilahkannya untuk masuk ke dalam apartemen. Simi yang mengira Akash adalah orang buta, berpura-pura menelpon Paramount dan kemudian mengatakan kepada Akash bahwa Paramount akan datang 10 menit lagi. Simi tampak stres. Ia berpura-pura bahagia dan meminta Akash untuk memainkan piano. Saat Akash sedang memainkan piano, tiba-tiba dia melihat kaki yang terbujur di lantai. Akash pun terkejut dan beralasan hendak ke toilet. Saat berjalan menuju toilet, ia terkejut mengetahui kenyataan bahwa kaki yang dia lihat tadi ternyata adalah milik Paramount yang kini sudah menjadi mayat. Akash pun masuk ke dalam toilet dan ternyata di sana sudah ada seorang pria kekar yang sedang memegang senjata api. Akash mencoba tetap tenang, pura-pura tidak melihat untuk meyakinkan orang itu bahwa dia benar-benar buta. Apa yang sebenarnya terjadi sebelum Akash datang adalah Paramount datang dengan membawa buket bunga yang indah. Dia berbohong kepada istrinya bahwa pada hari itu ia pergi ke Bangalore untuk memberikan kejutan.
Namun saat hendak memberi kejutan, ia malah yang terkejut karena mendapati istrinya sedang main kuda-kudaan dengan pria lain. Dan celakanya lagi, Paramount pun dibunuh oleh pria tersebut. Akas kembali memainkan piano. Sementara itu, Simi dan selingkuhannya sibuk membersihkan TKP. Mereka kemudian mengambil jam tangan dan memasukkan mayat Paramount ke dalam koper. Setelah itu, dia memainkan video rekaman Paramount di depan Akas untuk meyakinkan Akas bahwa Paramount benar-benar ada di apartemen tersebut. Tentu saja hal itu sia-sia, karena Akas sebenarnya tidak buta. Sepulang dari sana, Akas duduk di pasar memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Seorang bibi penjual lotre mendekatinya. Akas melihat tato dewa di tangan bibi tersebut. Karena bibi tersebut merasa penjualan lotrenya terbantu dengan kehadiran Akas di sana, bibi itu menawari Akas untuk minum teh. Akas menolak dan hanya memintanya untuk memanggilkan bajai. Akas berniat ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Sampai di kantor polisi, Akas mengatakan ingin melaporkan kasus pembunuhan. Namun betapa terkejutnya Akas ketika mendapati bahwa polisi senior yang bertugas di situ adalah Mano, yaitu pria yang ditemuinya di toilet, yang merupakan pelaku pembunuhan. Akas kemudian mengarang cerita bahwa dia ingin melaporkan pembunuhan kucingnya yang bernama Rani. Mano yang menaruh curiga kalau Akas sebenarnya tidak buta, mengantar Akas pulang ke rumah. Mano memeriksa benda-benda yang ada di rumah Akas. Dia mendapati koran di sana dan bertanya kepada Akas, siapa yang membaca koran tersebut? Akas beralasan koran itu ia gunakan untuk membersihkan kotoran kucing. Tak lama kemudian, kucing Akas datang. Hal itu membuat kecurigaan Mano berkurang. Di malam harinya, Simi mendatangi restoran Franco. Akas pun buru-buru pulang. Televisi memberitakan kematian Paramount Sina. Mayatnya ditemukan di dalam mobil di dekat sungai Indrayani. Simi mengatakan kepada media bahwa suaminya meninggalkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah di dalam koper ungu untuk pembelian tanah. Sementara itu, di sebuah toilet, seorang pria menemukan jam tangan mirip Paramount. Mano sepertinya sengaja meletakkan jam tangan itu di toilet dan membuat orang yang menemukan jam tangan itu sebagai tersangka pembunuhan Paramount. Esoknya, Akas ke kantor polisi untuk menandatangani pernyataan. Di sana dia bertemu dengan anak gadis Paramount yang bernama Dani. Akas diminta untuk bernyanyi di pemakaman Paramount. Setelah bernyanyi, Dani meminta untuk diajarkan piano, dan Akas setuju. Di acara pemakaman tersebut, bisa tetangga Paramount yang kemarin mempergoki Simi dan Akas memberitahu kepada polisi yang hadir di tempat itu bahwa Simi berbohong. Bisa bahkan tahu bahwa sebelum Paramount masuk, orang ketiga sudah masuk duluan, kemudian disusul oleh Akas. Polisi tersebut kemudian memberitahu Mano yang merupakan pimpinannya, karena dia tidak tahu bahwa orang ketiga tersebut adalah Mano sendiri. Esoknya, Simi menyuruh Dani untuk membeli obat sakit kepala, lalu kemudian mendatangi Nona Disa pura-pura untuk meminta obat sakit kepala. Saat Nona Disa lengah, Simi mendorongnya hingga terjatuh dari gedung apartemen itu. Kebetulan saat itu, Akas yang datang hendak mengajari Dani bermain piano menyaksikan kejadian tersebut. Karena kejadian itu, Akas tak jadi mengajari Dani. Ia kemudian pulang ke rumah dan menelpon Sophie untuk menceritakan kejadian tersebut. Sementara itu, Oce Tenging yang pernah mempergoki Akas tidak menggunakan lensa hendak memvideokan Akas secara diam-diam dengan handphone miliknya. Tak lama kemudian, Simi datang dan memberikan Akas manisan. Akas mempersilahkannya duduk dan membuat 2 gelas kopi. Saat Akas menambahkan gula dalam kopinya, Simi ikut menambahkan racun ke dalam gelas milik Akas. Akas pura-pura hendak mengambil biskuit dan menjatuhkan gelas miliknya. Simi yang memang curiga kepadanya langsung menodongkan pistol dan spontan Akas pun mengangkat tangannya, padahal itu cuma pistol mainan. Akas kemudian menjelaskan bahwa dia tidak ingin terlibat dan tidak akan menceritakan apa yang telah ia lihat. Namun, tiba-tiba dia terjatuh, karena ternyata Simi
telah menaruh sesuatu ke dalam manisan yang tadi ia bawa. Tak lama kemudian, Sophie datang. Si bocil memperlihatkan video kepadanya, dan dia pun akhirnya tahu bahwa sebenarnya Akas tidaklah buta. Sophie mengetuk pintu, namun yang membuka pintu itu adalah Simi yang hanya mengenakan kain. Sementara itu, dia mendapati Akas terbaring di ranjang tanpa pakaian. Melihat hal itu, Sophie menjadi marah dan cemburu, pergi meninggalkan mereka berdua. Di malam harinya, Akas terbangun. Betapa terkejutnya dirinya ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat. Dia telah buta beneran karena racun yang ada di dalam manisan yang ia makan